Hai, masih bersama Super Nui Mupi. Dan di kesempatan kali ini saya akan bahas sebuah film yang sangat luar biasa dari tanah Hindustan. Dan ini mengisahkan tentang penantian seorang muslim Pakistan yang kehilangan anaknya ketika mereka sedang berobat ke daerah India. Dikarenakan adanya konflik di kedua negara tersebut, maka melakukan pencarian hingga melewati perbatasan pun adalah hal yang sangat sulit dilakukan. Akankah penantiannya berujung bahagia? Kita simak, inilah dia. Berlatar di sebuah desa di sudut pegunungan tanah Pakistan, terlihat ada seorang anak perempuan berhijab dan berparas sangat menawan. Dia sedang asik bermain bersama domba-domba milik ayahnya. Syahidah namanya, gadis kecil yang belum bisa berbicara dibanding teman sebayanya. Dan dikarenakan hari itu udah sore, ayahnya pun menyuruh Syahidah untuk pulang duluan ke rumahnya. Tetapi malang baginya ketika ia mengejar roda mainan yang terlepas, Syahidah pun terpleset dan terjatuh ke lembah yang curam. Dan malangnya tak ada seorang pun yang mengetahuinya. Ya, dikarenakan Syahidah pun tak bisa berteriak apapun karena memang dia adalah anak yang belum bisa berbicara. Dan ketika ayahnya telah sampai di rumah, ternyata Syahidah tidak ada di sana. Dan menyadari sesuatu telah terjadi dengan Syahidah, maka sang ayah pun dan warga sekitar dengan cepat mencarinya. Sampai malam hari, tetangganya pun bernama Syahidin menemukan Syahidah dalam keadaan selamat. Ia tersangkut di batang sebuah pohon di tepi jurang. Sang ibu pun menangis penuh iba, sedangkan sang ayah berusaha menenangkannya dan menyelamatkan anaknya. Agar kejadian serupa tidak terulang, para tetua pun berkumpul bermusyawarah untuk mufakat. Dan akhirnya mereka menyarankan agar Syahidah dibawa saja ke tempat suci di daerah India untuk diobati agar segera dapat berbicara. हम भी बोलने लगते हैं मैं हिंदुस्तानी मुझे वीजा नहीं देंगे तो क्या हुआ चाहे कुछ भी हो. Sayangnya ayah Syahidah tak dapat melakukannya karena ia adalah mantan seorang militer. Dan pada akhirnya sang ibu pun bersedia untuk mengantarkannya berobat ke sana, mengobati anaknya agar cepat dapat bicara dan bersekolah seperti anak-anak yang lainnya. Setelah mereka menjual semua domba-dombanya sebagai bekal biaya pengobatannya, akhirnya Syahidah dan ibunya pun memulai perjalanannya. Diantar sang ayah ke stasiun kereta dengan tatapan penuh harap dan doa, semoga mereka baik-baik saja. Perjalanan cukup panjang mereka lalui bersama hingga akhirnya sampai di sana. Terdengar syair-syair pun dilantunkan, sang ibu mengangkat kedua tangan diikuti Syahidah sebagai tanda permohonan. Berserah diri penuh pasrah, kiranya Tuhan mengabulkan apa yang mereka pinta. Namun perjalanan pulang tak semulus sebelumnya dan kereta yang mereka tumpangi mengalami kerusakan. Mereka pun dengan terpaksa harus tertahan di perjalanan malamnya. Satu persatu para penumpang pun tertidur kelelahan, termasuk ibunya dan Syahidah. Tetapi pada malam harinya Syahidah pun terjaga dan diam-diam ia keluar dari gerbong kereta tersebut. Dan ketika melihat anak domba di luar sana, ia bermain mengelus-ngelus anak domba tersebut seperti yang biasa ia lakukan di desanya. Ternyata sampai ia lupa kembali ke ibunya. Ketika Syahidah sedang asik bermain, ternyata keretanya pun mulai berjalan. Syahidah sadar ia ketinggalan keretanya. Ia pun segera berlari menyusulnya. Semakin cepat ia berlari, semakin jauh keretanya berjalan hingga ditelan gelapnya malam. Hanya bersimpuh dan menangis yang dapat ia lakukan. Apa daya berteriak pun ia pun tak bisa. Syahidah yang malang kini berpisah dengan ibunya. Tiba-tiba tak lama kemudian ada kereta barang berhenti di sana. Dan tak berpikir panjang Syahidah pun menaikinya. Di benaknya kereta tersebut bertujuan sama menuju kampung halamannya. Padahal ternyata kereta tersebut melaju ke arah yang berbeda. Terbangun dari tidurnya, ibunya tersadar Syahidah tak ada di sana. Ia pun sangat panik lalu mencarinya. Syahidah tetap tak ia temukan. Kereta pun dipaksanya berhenti. Segera ia melapor atas kehilangan Syahidah. Lalu petugas pun mencari ke tempat semula, tapi tetap Syahidah tak ditemukan juga. Perasaan hancur, remuk bercampur di hati ibunya. Tubuhnya lemas tak berdaya, ia telah kehilangan bagian dari dirinya. 5 मिनट दूर सही लेकिन सरहद के पार है. Esok paginya, ditemani sang suami dan Pak Tua, mereka melapor ke pihak yang berwarna, penuh harap ada titik terang tentang anaknya. Pencarian mandiri tak dapat mereka lakukan terhalang aturan kedua negara yang berbeda. Saat inilah campur tangan Tuhan sangat mereka butuhkan. Semoga ada manusia baik yang menemukan Syahidah dan merawat Syahidah dan menjaganya.
Di tempat lain, Syahida terbangun hiruk-pikuk warga India yang sedang merayakan hari adatnya. Perlahan-lahan ia melangkahkan kaki dan tergabung di keramaian tersebut. Di sana Syahida melihat seorang pria kekar bernama Bajrani yang sedang istirahat, duduk, dan minum setelah menari di acara tersebut. Bajrani kembali menatapnya dan menawarinya minum dan makan bersama. Ia menanyakan namanya, tapi Syahida diam tak menjawabnya. Ketika Bajrani meninggalkannya, Syahida mengikutinya di belakang. Sampai Bajrani naik bis pun, Syahida tetap mengikutinya. Lalu ia pun membawanya ke kantor polisi guna untuk melaporkannya. Polisi menerima laporan tersebut, namun menolak jika Syahida untuk tinggal di sana. Syahida pun dibawanya pulang dan Bajrani meninggalkan nomor telepon, siapa tahu ada orang tua mencarinya. चौकी है कोई अनाथ वाली नहीं अरे इसकी सूरत देख Di perjalanan pulang, Bajrani menanyakan di mana kota tempat tinggal Syahida sambil menyebutkan beberapa kota di India. Syahida hanya menggeleng-gelengkan kepalanya karena ia memang bukan orang India. Penumpang lain pun ikut menyebutkan nama-nama kota dari India yang mungkin salah satunya tempat Syahida tinggal. Tak ada respon dari Syahida yang menandakan salah satu kota yang mereka sebutkan adalah tempat tinggalnya. Bajrani sebenarnya bukan berasal dari daerah New Delhi. Itu dikarenakan permintaan ayahnya yang sudah meninggal, ia pun harus pergi ke kota Delhi untuk menemui sahabat ayahnya bernama Dayanan. Dan di rumah Dayananlah ia tinggal untuk beberapa hari. Dayanan sendiri memiliki seorang putri berparas cantik bernama Rasika. Selama beberapa hari itu, Bajrani sering mengantarnya dan menemani Rasika kemanapun ia pergi. Hal itu tentunya membuat Rasika jatuh hati padanya. Hingga suatu waktu ada orang yang melamarnya, Rasika pun menolaknya, ia lebih memilih Bajrani. Sang ayah tak bisa berbuat apa-apa selain bersikap bijak menuruti pilihan Rasika. Lamaran pun dibatalkan, Bajrani diberi kesempatan oleh ayahnya selama 6 bulan untuk memiliki rumah sebagai syarat pernikahan dengan anaknya. Itulah alasan Bajrani datang kembali ke kota Delhi dan untuk mengabarkan ke Dayanan tentang rumah yang sedang diusahakan untuk dibeli. Dan orang-orang pun terlihat senang dengan cerita Bajrani dan ikut larut dalam cerita tersebut. Sesampainya di rumah Pak Dayanan, Bajrani pun segera memperkenalkan Syahida kepada mereka dan menjelaskan kalau Syahida ini adalah anak yang hilang yang tak sengaja ia temukan di acara perayaan adat. Awalnya Pak Dayanan seperti kurang berkenan atas hadirnya Syahida di sana. Ia berkata, sampai kapan Bajrani menjaga Syahida? Bagaimana kalau orang tuanya tidak mencarinya? Sementara Bajrani seharusnya bekerja keras membeli rumah untuk persiapan pernikahan dengan putrinya. ताकि ना तो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो मन लगाकर कोई काम करो. Hari demi hari Syahida pun tinggal bersama mereka. Suka dan duka mereka lalui bersama. Terkecuali Pak Dayanan, ia tampak masih belum bisa menerima kehadiran Syahida di rumahnya. Semua masih misteri siapa dan dari mana Syahida berasal. Dan hingga suatu saat titik terang pun mulai terkuak, yaitu ketika acara pertandingan kriket antara India dan Pakistan di televisi. Dan mereka pun nonton bersama. Hal di luar dugaan pun terjadi ketika tim kriket India dikalahkan Pakistan. Semua orang kecewa tapi tidak bagi Syahida. Ia terlihat senang sekali dan malah tampak mencium bendera Pakistan di televisi tersebut. Ia pun menari-nari dengan girangnya. Sontak saja kejadian tersebut mengagetkan semuanya. Lalu Bajrani pun bertanya kepada Syahida, apakah ia berasal dari Pakistan? Dan Syahida pun menganggukkan kepalanya sambil mengangkat tangannya. Dan Syahida ternyata adalah seorang muslimah dari Pakistan. Kejadian tersebut membuat Pak Dayanan marah besar dan segera menyuruh Bajrani untuk mengantarkan Syahida ke kantor kedutaan Pakistan. Ternyata Pak Dayanan masih memendam dendam akibat konflik yang terjadi antara kedua negara tersebut. दुनिया में बस एक तू ही है दयावान. दुनिया लड़की के देशवासी आए दिन मेरे देश तो लोग रहे होंगे वहां कुरुक्षेत्र में. इनकी क्या गलती? जानता हूं. Esok paginya Bajrani membawa Syahida ke kantor kedubes Pakistan dan di sana ia menjelaskan semuanya.
Namun dikarenakan Syahidah tak memiliki paspor, pihak kedubes pun menolaknya. Bajrani terus memaksa agar Syahidah bisa tinggal di sana untuk beberapa waktu. Namun tiba-tiba terjadi kerusuhan. Kantor kedutaan tersebut diserang oleh warga India. Dan untungnya Bajrani dan Syahidah berhasil lolos dan selamat dari kerusuhan itu. Dan efek dari kejadian tersebut membuat kantor kedutaan itu pun ditutup dan visa untuk kunjungan ke Pakistan pun dibekukan selama 1 bulan. Dan akhirnya usaha Bajrani untuk memulangkan Syahidah pun gagal total. Tetapi Bajrani tidak menyerah begitu saja. Ia mencoba meminta bantuan sebuah agen travel, tapi sayang mereka juga tak bisa membuatkan paspor untuk ke Pakistan. Tetapi agen travel tersebut menambahkan sebenarnya ada cara untuk buat dia untuk pergi ke sana, tapi biayanya cukup besar. Dan malam harinya Bajrani menghitung uang tabungan yang akan ia berikan pada si agen travel tersebut, yang sebenarnya uang tersebut adalah untuk DP rumah masa depannya. Tapi Bajrani tak peduli, yang terpenting adalah menolong Syahidah untuk bertemu orang tuanya. Rasika pun menghampirinya sambil memberikan sejumlah uang tabungannya. Sungguh pemandangan pasangan seorang kekasih yang sangat luar biasa. Mereka berani mengorbankan segalanya demi menolong sesama tanpa memandang kasta dan agama. Setelah uangnya dirasa cukup, Bajrani pun kembali mendatangi agen travel tersebut dan meninggalkan Syahidah di sana. Awalnya Syahidah menolak, ia menangis, tapi Bajrani tetap meninggalkannya. Diiringi tangisan, Bajrani pun pergi dari tempat itu. Perjalanan pulang, Bajrani berniat membeli beberapa gelang sebagai kenang-kenangan untuk Syahidah. Dan lalu ia pun kembali ke agen travel tersebut untuk menemui Syahidah. Namun sudah terlambat karena kantornya sudah tutup. Syahidah sudah tak ada di sana. Setelah melihat sekeliling, tiba-tiba ia melihat Syahidah dengan si petugas tersebut naik sebuah beca dan ia pun mengikutinya dari belakang. Dan setelah bertanya orang-orang di sana, ternyata Syahidah dibawanya ke sebuah hotel. Bajrani pun mulai tak enak hati karenanya. Ia tahu hotel tersebut tempatnya orang-orang melepaskan hasrat birahi sebagai pemuas nafsu syahwat kaum hidung belang. Dengan penuh khawatir, Bajrani pun segera mencari Syahidah di sana. Setelah menyusuri kamar dan sudut ruangan hotel tersebut, akhirnya ia menemukannya. Bajrani mendapati si petugas travel tersebut ternyata sedang bertransaksi pada seorang bandar Ubrut. Sungguh terlalu. Ternyata mereka akan melakukan kejahatan pada Syahidah. Merasa ditipu, Bajrani pun marah. Ia tak bisa menerima dan ia pun mengamuk, meluluh lantahkan semuanya dan membawa Syahidah dari tempat terkutuk itu. प्लीज बैठ के बात करते हैं। Atas dasar itu, maka akhirnya Bajrani pun memutuskan untuk mengantarkan Syahidah ke rumah orang tuanya sendirian saja dengan segala resikonya. Singkat cerita, berawal dengan menaiki bis jurusan Sodong Hilir, akhirnya Bajrani dan Syahidah memulai perjalanannya. Lalu ia berjalan kaki menyusuri padang yang gersang. Perjalanan ia ditawari tumpangan oleh seseorang bernama Ali, tapi ia harus membayarnya untuk itu. Awalnya Bajrani pun menolaknya, tapi setelah menjelaskannya segala risiko dan bahayanya di perjalanan tersebut, akhirnya Bajrani pun ikut dengannya. Dan sampailah mereka di perbatasan. Lalu Ali pun memberi petunjuk jalan melalui sebuah terowongan untuk melewati perbatasan tersebut. Dan ketika keluar dari terowongan itu, di sebuah pelataran, Bajrani pun menolak mengikuti Ali ke terowongan berikutnya. Ya, karena pada dasarnya Bajrani adalah orang yang baik dan jujur, ternyata ia memilih akan meminta izin penjaga perbatasan saja. Tapi Ali menolaknya sambil berkata, mereka akan menembaki kita jika ketahuan. Dan akhirnya Ali pun meninggalkan mereka di sana. Tak lama datanglah beberapa orang penjaga perbatasan dan Bajrani pun mengatakan semuanya dengan jujur dan berharap si petugas mengizinkannya melewati perbatasan itu. Tapi mereka malah menyuruh Bajrani dan Syahidah untuk segera pulang kembali ke India saja. Tapi Bajrani tetap bergeming, ia tetap memaksa dan minta petugas
agar ia bisa masuk Pakistan meski tanpa visa. Karena iba yang melihat gadis kecil itu, akhirnya Bajrani pun diizinkan masuk wilayah Pakistan. Karena memang mereka masuk wilayah Pakistan tanpa paspor, yang berarti itu adalah ilegal, dan Bajrani pun harus berhati-hati. Dan ketika mereka rehat sejenak untuk melepas lelah dan makan siang, Bajrani menyuruh Syahidah agar makan lebih cepat karena ada polisi yang lagi makan di sana. Selesai makan, mereka pun meninggalkan tempat tersebut, dan sambil pergi ternyata Syahidah mengambil borgol milik Pak Polisi dan dia menyukainya. Dia pikir itu adalah sebuah gelang. Polisi pun mengejar dan menggeledahnya. Ya, Syahidah yang menyimpannya tanpa sepengetahuan Bajrani. Akhirnya mereka pun ditangkap dan dituduh sebagai mata-mata pihak India karena mereka tidak memiliki paspor. Mereka pun segera dibawa ke kantor polisi dan sempat diwawancarai oleh seorang reporter televisi tentang penangkapan tersebut. Bajrani belum sempat menjelaskan semuanya karena keterbatasan waktunya. Di kantor polisi, Bajrani diperiksa dan ditanyai berbagai hal. Meski ia telah menjelaskan semuanya, tetap saja polisi itu tak percaya. Secara tak sengaja ternyata Syahidah sedang memandangi foto di kalender di kantor tersebut. Lalu Bajrani pun bertanya, apakah Syahidah berasal dari sana? Dan Syahidah pun menganggukkan kepalanya. Di saat polisi lengah, dengan cepat ia pun kabur dari kantor tersebut dan lalu naik bis. Pelarian mereka ternyata diikuti oleh si reporter tadi untuk meliput dan memata-matainya. Si reporter itu pun menelpon polisi tentang keberadaan dan posisinya. Lalu polisi pun bergerak cepat memeriksa dan keberadaan bus tersebut. Di dalam bis, Bajrani menanyakan tentang lokasi sesuai foto tersebut ke semua penumpang yang ada di bis itu. Dari sikap Bajrani, akhirnya si reporter itu pun bisa menilai bahwa ternyata Bajrani seseorang yang baik, jujur, dan ia yakin Bajrani bukanlah seorang mata-mata. वो होगी शायद जल्दी फोटो फोटो तो वो ले गए नहीं जनाब, ऐसा तो नहीं। मतलब ऐसे घुस के पाकिस्तान में बेखौफ। Hari demi hari mereka lalui, namun mereka masih belum menemukan kepastian tentang tempat tinggal Syahidah. Hampir semua orang yang ditanyainya, mereka tidak mengetahuinya. Entah sudah berapa kilometer mereka berjalan, sesekali mereka menginap dan ditolong orang-orang baik di sana. Semua polisi mencarinya, patroli pemblokiran jalan pun dilakukan untuk sekedar menangkap mereka. Dan dengan berbagai cara mereka pun lakukan, bersembunyi, lari, bahkan menyamar sebagai wanita bercadar pun Bajrani lakukan demi mempertemukan Syahidah dengan ibunya. Sungguh luar biasa ya. Sementara Nawad si reporter itu diam-diam merekamnya dan mengunggahnya ke YouTube dengan harapan beritanya menjadi viral biar semua orang yang mengetahui kebenarannya. Misteri pun mulai terkuak, titik terang pun mulai ada. Ketika Bajrani memperlihatkan foto itu ke salah seorang supir bus dan ia pun mengetahui daerah itu. Ternyata Syahidah berasal dari daerah Sultanpur di Pakistan. जिला सुल्तानपुर। Ternyata Syahidah berasal dari daerah Sultanpur di Pakistan. Lalu mereka pun segera naik bus tersebut dengan penuh semangat dan hati yang gembira. Namun malang di perjalanannya mereka dihadang patroli polisi dan sepertinya kali ini Bajrani sudah tak bisa mengelak lagi. Tak ada celah untuk melarikan diri lagi. Ia pun memilih berlari mengalihkan perhatian polisi itu dan membiarkan menangkapnya. Sementara Nawad menyelinap membawa Syahidah meninggalkan tempat itu tanpa ketahuan. Sungguh strategi yang cantik, luar biasa namun sangat beresiko dan Bajrani pun tertangkap. Sementara Nawad akhirnya berhasil mengantarkan Syahidah ke rumahnya. Ibu Syahidah memanggil namanya, memeluk erat, bercucuran air mata bahagia. Dan berkat kerja keras dan keyakinan seorang Bajrani, akhirnya mereka pun dapat berkumpul kembali. Video yang telah diunggah di YouTube pun sekarang telah menjadi viral. Ratusan miliar orang telah melihatnya, menciptakan rasa simpati dan empati yang sangat luar biasa dari kedua negara tersebut. Media cetak, stasiun televisi, radio, tek-tek bengek semuanya membicarakan sosok Bajrani
Dan pada akhirnya hal itu pun telah menciptakan gelombang demo yang besar-besaran, menggerakkan hati semua warga untuk pergi ke perbatasan, menuntut dan memastikan Bajrani dapat pulang ke India dengan selamat. Pagi harinya, ribuan orang pun dari kedua negara telah datang ke perbatasan untuk menyambut sekaligus melepaskan Bajrani dan mengantarkannya ke perbatasan. Nawan pun memberitahukan pada Bajrani bahwa sekarang Syahidah sudah kumpul dengan orang tuanya dan mereka pun sudah hidup bahagia. Dan mendengar hal itu, Bajrani pun tersenyum bahagia dengan penuh kemenangan. Lalu semua orang pun meneriakkan namanya. Sayang di sana Bajrani tak melihat Syahidah. Lalu Bajrani pun meneruskan langkahnya menyeberang ke tanah India. Tapi tiba-tiba dan film pun berakhir. Dan terima kasih sudah menyimak film ini. Semoga menjadi inspirasi buat kalian semua. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Dan terima kasih. Wassalam.